Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Di musim COVID-19 ini, kalian jangan lupa memakai masker jika keluar, jangan lupa cuci tangan, dan jaga kesehatan tubuh kalian agar imun kalian kuat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tujuan pembelajaran kali ini kita bisa mengerti makna perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup. Tujuan pembelajaran yang kedua, kita dapat memahami perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1959. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Yang keempat, presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional. Di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara menghadapi berbagai masalah. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI, Madiun 18 September 1948, pemberontakan yang dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan yang kedua dilakukan oleh Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dengan didirikannya Negara Islam Indonesia NII oleh Kartosuwiryo. Tanggal 7 Agustus 1949, tujuan didirikannya NII untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Pemberontakan yang ketiga dilakukan oleh Pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS. Gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan 25 April 1950. Pemberontakan yang keempat dilakukan oleh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permersta dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Penta Samuel tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Baiklah, sekarang kita tahap evaluasi. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Bagus, kalian sudah mengerti pembelajaran Ibu hari ini. Jadi kesimpulan
Pembelajaran kita hari ini yang pertama 18 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan. Yang pertama mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhatta sebagai wakil dan presiden dibantu oleh Komite Nasional. Yang kedua, upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang sudah kita bahas tadi, adanya pemberontakan Partai Komunis (PKI). Dan yang keduanya, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Dan yang keempat, pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Setelah kalian menonton video ini, jangan lupa klik link yang ada di bawah ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget like, comment, share, and subscribe.